Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Lo mau jadi versi yang lebih baik? Stop ngarep hasil instan. Kalau lo masih berharap transformasi dramatis dalam semalam, itu bukan perubahan, itu mimpi. Real change minta waktu. Kalau lo gak siap sabar, siap-siap jadi pengamat hidup lo sendiri. Di video kali ini, gue bakal kerja bareng lo. Prakondisi mental sebelum lo pegang alat. Gak ada trik instan. Gue bakal tunjuk kenapa banyak orang nyerah bukan karena metode salah, tapi karena salah paham soal waktu, ritme, dan mekanisme perubahan. Kita mulai dari analogi sederhana, penurunan berat badan. Kalau lo pikir bisa turun 20 kilo dalam seminggu, itu absurd. Tubuh butuh waktu adaptasi, otot, metabolisme, hormon. Sama halnya dengan otak. Perubahan karakter butuh proses biologis, neuroplastisitas, pembentukan jalur sinaps baru, mielin. Lo nggak bisa paksa otak kerja instan. Banyak orang lihat progres yang lambat, lalu bilang metodenya nggak jalan. Padahal seringkali komposisi internal udah berubah. Kebiasaan mulai terbentuk, emosi lebih stabil, tapi skala eksternal belum menunjukkan angka dramatis. Itu normal, itu mesti dihargai. Sering kita bilang, gue nggak bisa. Padahal yang terjadi seringkali, gue belum familiar. Contoh sederhana, high heels. Pada awalnya sempoyongan, sakit, takut jatuh. Kebanyakan orang langsung menyimpulkan, bukan untuk gue. Padahal otak dan otot belum adaptasi. Sama dengan kebiasaan baru, afirmasi, journaling, berbicara ke diri sendiri, semuanya terasa aneh dulu. Ingat, 95% orang ngerasain hal yang sama saat coba barang atau kebiasaan baru. Kalau lo coba ngomong I love you ke kaca dan ngerasa konyol, itu bukan tanda gagal. Itu tanda otak lagi bikin jalur baru. Terus ulang, biasakan, biar gak terjebak penghakiman dini. Lo pasti pernah dengar 21 days. Ini bukan angka sakral, tapi simbol disiplin awal. Konsistensi 2-4 minggu bisa ngasih momentum. Tujuannya bukan sekedar angka, melainkan memaksa brain plasticity untuk merekam kebiasaan sebagai normal. Perbaikan diri bukan berarti lo nggak akan punya masalah lagi dalam hidup lo. Perbaikan diri punya tujuan realistis, nurunin frekuensi dan intensitas penderitaan. Dari sedih 28 kali sebulan jadi 12 kali. Dari tiap sedih merasa kiamat jadi cukup nangis selalu bangkit. Itu progres. Jangan ukur dengan standar utopia. Hidup itu siklus, ada fase down yang di luar kendali. Menerima fase itu tanpa merasa gagal adalah tanda kesehatan mental sejati. Ketahanan bukan absen rasa sakit, tapi kemampuan bangkit lagi. Itu yang gua sebut mentalitas baja. Progres gak lurus, ada plateau, ada kemunduran sementara. Contoh, lu udah ngelakuin semua, tapi timbangan stagnan. Bukan berarti mundur. Secara psikologis, maju 2 langkah, mundur 1 tetap berarti ada gain. Fokus pada agregat, bukan fluktuasi sehari-hari. Yang penting, bukan seberapa sering lo jatuh, tapi seberapa cepat lo bangkit. Latih kebiasaan kecil untuk muncul kembali setelah salah satu gagal. Ini latihan resilience, repetisi bangkit menjadi kebiasaan. Oke, kita udah punya fondasi mentalnya. Sekarang, sebelum masuk ke teknik yang lebih taktis, gue mau lo bayangin satu cerita lama. Seorang ayah bilang ke anaknya, di dalam diri kita ada 2 serigala yang terus bertarung. Yang satu serigala jahat, isi kepalanya kemarahan, iri, ego, serakah, takut kehilangan, dendam, dan kemalasan. Yang satu lagi serigala baik, isi hatinya damai, cinta, harapan, rendah hati, tenang, dan penuh empati. Anak itu nanya, serigala mana yang bakal menang? Ayahnya cuma jawab, yang kamu kasih makan. Dan di titik ini kita masuk ke bagian overthinking. Karena tanpa sadar, banyak dari kita memberi makan serigala yang salah. Masalah dalam hidup itu kayak parasit. Dia butuh energi, fokus dan emosi. Itu makanannya. Semakin lo pikirin, semakin gede. Tekniknya bukan menghilangkan masalah, tapi mengurangi energi yang lo berikan padanya. Hukum fokus gampang.
Apa yang lo beri energi, itu yang tumbuh. Teknik praktis, afirmasi. Emang gue pikirin? Bodoh amat. Ini hack kognitif untuk menekan reaksi stres padahal trivial. Bukan lari, tapi efisiensi energi. Overthinking sering berakar dari insecurity, trauma, dan hidup di luar saat ini. Otak kita prediksi terus berdasarkan data masa lalu. Jika database penuh trauma, otak hidup di mode siaga. Solusinya, retrain otak ke present melalui practice mindfulness dan journaling. Gue bakal kasih tau lo 6 pola berpikir yang salah yang disebut taxonomy distortions. Pertama, mind reading. Lo pikir lo tahu pikiran orang lain, seolah lo bisa membaca pikiran orang di sekitar lo bahwa mereka sedang mikirin kesalahan lo. Stop. Lo bukan Profesor X yang bisa baca pikiran orang. Lagian, apa yang orang lain pikirin itu urusan mereka. Kedua, focusing on the bad. Titik hitam di kertas putih. Ini pola pikir yang bikin lo ngeliat satu titik hitam kecil, terus lo lupa kalau 99% kertasnya masih putih bersih. Lo lupa sama semua hal bagus yang udah lo jalanin, semua progres yang udah lo bikin. Cuma karena satu hal kecil gak berjalan sesuai rencana. Stop. Hidup lo bukan kertas ujian yang nilainya jatuh cuma karena satu titik belepotan. Fokus lo aja yang lagi nyasar. Ketiga, catastrophizing. Satu kegagalan jadi skenario kiamat. Lo telat sekali, lo pikir hidup lo tamat. Lo salah ngomong dikit, langsung lo bikin film bencana di kepala. Hubungan hancur, karir runtuh, hidup selesai. Bro, chill. Satu batu kecil di jalan bukan tanda dunia mau meledak. Itu cuma pikiran lo yang kebanyakan drama dan kurang data. Keempat, all or nothing. Sempurna atau gagal total. Entah lo jadi versi 10/10 atau lo anggap diri lo 0 besar. Gak ada ruang abu-abu, gak ada versi cukup bagus. Padahal hidup nyata itu isinya 80% area abu-abu. Belajar, coba-coba, salah dikit, bener dikit. Kalau lo maksa hidup cuma 2 warna, hitam atau putih, ya jelas capek. Mesin aja punya mode medium. Masa pikiran lo enggak? Kelima, blaming. Terus menyalahkan. Ini pola pikir yang bikin lo otomatis nunjuk jari ke orang lain, ke situasi, ke masa lalu, atau ke diri sendiri. Masalahnya, nunjuk jari itu gampang, tapi nggak bikin apa-apa berubah. Lo cuma muter di lingkaran yang sama. Kadang bukan salah siapa-siapa, cuma realita yang lagi nyebelin. Dan lo perlu move on dari nyari kambing hitam ke nyari solusi. Keenam, overgeneralization dan emotional reasoning. Dari satu kasus jadi aturan global. Lo gagal sekali, terus kepala lo bilang, ya udah, gue emang gagal selamanya. Atau lo lagi sedih, terus lo percaya bahwa seluruh hidup lo hancur. Emosi lo dijadiin fakta, padahal emosi itu cuma sinyal, bukan undang-undang. Satu pengalaman gak otomatis berubah jadi pola tetap. Itu cuma pikiran lo yang lagi malas pakai logika. Sadari itu dulu, itu udah setengah terapi. Begitu lo bisa nangkep, oh ini pikiran gue yang lagi ngaco, bukan realita. Lo udah menang 50%. Sisanya tinggal dilatih pelan-pelan. Overthinking bukan cuma kebiasaan buruk. Ini sistem otomatis yang aktif tiap kali lo ngasih perhatian berlebihan ke sesuatu yang belum tentu penting. Bayangin ada entitas kecil di kepala lo. Setiap kali lo meratapi masalah, analisis berulang, mikirin skenario yang bahkan belum kejadian, lo sebenarnya lagi kasih makan makhluk itu. Masalahnya, makin sering lo kasih makan, makin besar dia. Makin besar, makin menakuti lo. Padahal yang lo hadapi bukan masalahnya, tapi bayangan masalahnya. Otak manusia dirancang untuk prediksi. Kalau masa lalu lo penuh hal yang melukai, otak nyimpen itu sebagai database ancaman. Hasilnya, saat ini yang tenang pun terasa bahaya. Ini bukan salah lo, tapi jadi tanggung jawab lo untuk retrain otak lo. Bukan biar berhenti mikir, tapi biar mikir seperlunya. Kita nggak mau mematikan pikiran, kita mau mengarahkannya. Overthinking sering datang dari satu sumber. Lo nggak yakin sama diri lo. Lo meragukan keputusan lo, nilai lo, dan kemampuan lo untuk handle situasi. Makanya pikiran lo lari ke asumsi-asumsi buruk.
Kalau lo punya luka lama atau kebiasaan ngeremehin diri sendiri, otak lo otomatis pilih narasi negatif. Bukan karena lo bodoh, tapi karena self-image lo belum dibangun. Lo bisa lihat orang yang kelihatan kuat, percaya diri, dewasa, tapi begitu masuk ke masalah kecil, kolaps. Kenapa? Karena di dalamnya ada luka yang belum dirawat. Overthinking sering cuma gejala, bukan sumber. Lo gak bisa sembuh kalau ngejar gejala. Lo harus ke inti hubungan lo sama diri lo sendiri. Aneh tapi nyata, orang yang paling banyak tersakiti malah sering menyalahkan dirinya sendiri. Dipermalukan, lo mikir mungkin gue salah. Di ghosting, lo mikir kayaknya gue kurang menarik. Padahal seringkali sumber masalahnya bukan lo, tapi orang yang memang gak punya kapasitas emosional. Sebelum lo menghukum diri sendiri, lo harus bisa identifikasi dinamika ini. Gua mau lo dengar cerita ini tanpa defensif. Ada 2 ember yang dibawa petani. Satu utuh, satu retak. Ember retak ngerasa gak berguna karena air yang dibawanya tumpah sepanjang jalan. Dia ngerasa gagal. Tapi petani bilang, air yang tumpah itu nyiramin bunga di sepanjang jalan. Tanpa lo, jalan ini gak akan indah. Kadang kekurangan lo bukan cacat, tapi kontribusi tersembunyi. Masalahnya, lo terlalu sibuk ngitung yang hilang, sampai lo gak pernah lihat bunga yang tumbuh dari tumpahan lo. Sekarang saatnya praktik nyata. Coba jadwalkan worry time 1 jam per hari. Di luar jam itu cukup bilang ke diri lo, nanti aja jam 7. Ini bikin otak lo punya pagar. Lalu latih teknik name your worry. Kasih label, oh ini gue lagi main reading. Dengan ngasih nama, lo bikin jarak kognitif. Pikiran lo jadi objek, bukan identitas. Teknik lain, yaitu journaling. Pisahin fakta dan opini dengan warna yang beda. Lo bakal kaget lihat betapa sedikitnya fakta dibanding opini yang kepala lo dramatisir. Ambil kertas, tulis apapun yang lagi bikin lo cemas. Lalu tandai 2 hal. Mana fakta objektif, mana asumsi lo. Biasanya 90% itu asumsi. Saat lo lihat itu visual, otak otomatis menurunkan rasa terancam. Karena monster yang lo pikir besar, ternyata cuma bayangan lo sendiri. Terus pakai reframing. Misalnya, lo dengar suara kentongan di malam hari. Lo bisa terjemahin suara itu jadi 2 bingkai berbeda. Di satu bingkai itu gangguan. Di bingkai lain itu tanda keamanan. 1 fakta, 2 interpretasi. Ambil yang positif. Latihan selanjutnya yaitu sensorik. Rasain air mandi. Perhatiin tekstur makanan, dengerin nafas. Terus pakai teknik bioskop. Bayangin masa lalu diputar kayak film. Dan lo duduk di kursi penonton. Lo bukan aktornya. Lo bukan skenarionya. Lo cuma penontonnya. Jarak itu bikin emosi lo turun. Lo bisa mikir lebih jernih. Dan kadang lo sadar, filmnya gak semenakutkan itu. Dan jangan remehin humor. Lo tahu kenapa hal memalukan cepat menghilang kalau kita ketawain? Karena saat lo ketawa, sinyal ancaman di otak lo mati seketika. Itu hack fisiologis. Jatuh di depan umum, ketawain. Kesandung di depan gebetan, ketawain. Humor bukan menghindar. Itu cara lo mengambil alih kontrol narasi emosional. Ketika lo bisa ngetawain rasa malu, dia kehilangan setengah kekuatannya. Sekarang setelah kita bedah overthinking secara teknis, gua mau arahkan ke pola lain yang sering jadi sumber stres tanpa kita sadari. Hubungan dengan orang lain. Banyak luka mental bukan dari kejadian besar, tapi dari interaksi yang mengikis setiap hari. Dan seringkali, overthinking justru dipicu oleh hubungan yang salah. Kualitas hubungan lo dengan orang lain sebenarnya cuma cermin dari dunia dalam lo, dan begitu pula sebaliknya. Iri, benci, atau defensif, seringkali itu cuma pancaran insecurity. Ada 2 jenis iri, personal atau iri sama orangnya, dan impersonal, iri sama atribut atau hasilnya. Bedain. Dan jangan biarkan iri ngambil alih fokus lo. Lo jadi kayak pembalap yang terlalu sering nengok samping, sampai lupa ngegas ke depan. Dan sebaliknya, jangan pernah mau menjadi cermin dari orang yang toksik,
karena itu sangat menguras energi lo. Ada beberapa tipe orang yang secara konsisten menguras energi lo. Pertama, play victim. Kedua, emotional abuser. Ketiga, controlling. Keempat, liar yang memanipulasi persepsi. Kelima, self-center akut. Keenam, pembawa energi negatif kronis. Tugas lo bukan benci mereka. Tugas lo nyadarin pola mereka supaya lo bisa jaga batas. Ini protokol menghadapi orang toksik. Buat yang bisa dijauhi, jauhin. Buat yang nggak bisa dijauhi, turunin ekspektasi sedalam mungkin. Jangan berharap mereka berubah. Kalau mereka melanggar batas, bahkan yang kecil, stop mereka di level itu. Jangan tunggu eskalasi. Lo harus berani bilang stop sebelum orang lain melangkahi garis. Jangan investasikan waktu lo ke orang yang salah. Intinya, proses selalu lebih penting daripada hasil instan. Yang lo anggap nggak mampu, seringkali cuma belum familiar. Overthinking itu cuma serigala yang lo kasih makan sendiri. Dan hubungan lo dengan orang lain pada akhirnya adalah refleksi dari hubungan lo dengan diri sendiri. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam ke bagian selanjutnya seperti self-love, gratitude, dan healing, catat satu hal. Satu tindakan kecil yang lo ulang terus-menerus jauh lebih berdaya daripada semangat besar yang cuma hidup seminggu. Gue percaya lo bisa mulai dari satu kebiasaan kecil hari ini. Langkah kecil yang konsisten, itu yang akhirnya mengubah garis hidup. Tarik nafas, mulai lagi. Lo nggak sendiri. Jadi tadi kita udah sampai di titik penting. Dua serigala yang bertarung dalam diri lo. Satu hidup dari ketakutan dan overthinking. Satu lagi dari ketenangan dan kejelasan. Sekarang, lo tahu kenapa banyak orang merasa kalah di hidup sendiri. Karena tanpa sadar, energi mereka terus ngasih makan serigala yang ngerusak diri. Di bagian ini, kita bakal beneran bedah bagaimana cara berhenti ngasih makan serigala yang salah. Dan ngambil kembali kendali fokus lo. Pelan tapi presisi. Setelah semua dinamika hubungan luar, kita balik ke sesuatu yang lebih dalam. Hubungan lo dengan diri lo sendiri. Kalau relasi internal ini retak, lo bakal menarik pola yang sama terus. Sekencang apapun lo lari, pola itu ngejar. Jadi sekarang kita masuk ke inti transformasi. Self-love sebagai fondasi. Self-love bukan self-indulgence, bukan memanjakan diri. Self-love adalah barometer. Seberapa layak lo memperlakukan diri lo dengan hormat. Seberapa layak lo bilang enggak pada hal yang merusak lo. Dan seberapa layak lo fight buat hidup yang lo mau. Tanpa self-love, lo akan selalu jadi target empuk dunia. Self-love itu keputusan, bukan perasaan. Keputusan untuk gak lagi menghukum diri, gak lagi membiarkan orang seenaknya, gak lagi ngemis validasi, gak lagi membohongi diri. Self-love adalah integritas terhadap diri lo sendiri. Ini tanda-tanda lo belum self-love. Lo sering memaafkan perilaku buruk orang lain, tapi nggak pernah memaafkan diri sendiri. Lo takut kehilangan orang yang bahkan nggak takut kehilangan lo. Lo rela capek buat orang lain, tapi malas ngerawat diri sendiri. Lo mencari cinta tapi menolak mengenal diri. Kalau ini relate, itu bukan kelemahan, itu titik awal. Lo pernah dimarahin waktu kecil karena pengen sesuatu, atau sering dibilang nggak boleh egois, atau pernah ditinggal tanpa penjelasan. Semua itu membentuk blueprint. Blueprint ini bilang ke lo nggak layak meminta, lo harus baik biar diterima, lo harus kuat sendiri. Dan blueprint ini yang harus kita bongkar perlahan. Self-love itu bukan tujuan akhir, ini fondasi untuk segala hal lain. Pertama, gratitude. Kedua, rasa cukup. Ketiga, rasa aman. Keempat, happiness yang stabil. Kelima, vibrasi yang selaras buat manifestasi. Keenam, kemampuan bangkit setelah gagal. Tanpa fondasi ini, semua teknik lain cuma tambalan sementara. Self-love bukan gimmick motivational. Ini mekanisme bertahan hidup. Kalau lo nggak peduli sama diri lo, dunia akan memantulkan hal yang sama ke lo. Orang bakal ngeliat lo sebagai, pertama, seseorang yang bisa ditekan. Kedua, seseorang yang bisa diperlakukan semaunya. Ketiga, seseorang yang rela melukai diri sendiri demi diterima. Self-love adalah sinyal ke dunia, ini nilai gua. Dan begitu lo mulai ngerti soal self-love, ada satu hal penting yang sering kelewat. Self-love itu bukan cuma soal ngerangkul diri,
Tapi juga soal ngasih aturan main ke diri lo sendiri. Karena percuma ngomong, gue sayang sama diri gue, kalau di sisi lain lo masih membiarkan diri lo kebablasan, kelelahan, atau kejebak pola lama. Nah, sebelum kita ngomongin batas ke orang lain, yang sering jadi drama hidup banyak orang, kita mesti beresin dulu batas yang jauh lebih krusial, batas internal. Ini tahap yang pelan-pelan bikin lo jadi kapten hidup lo sendiri, bukan penumpang yang cuma ikut arus. Sebelum bikin batas ke orang lain, lo harus bikin batas terhadap diri lo sendiri. Contoh, pertama, gua nggak akan nge-scroll 3 jam tanpa sadar. Kedua, gua nggak bakal ngomong kasar ke diri gua lagi. Ketiga, gua nggak akan memaksakan diri ngobrol kalau lagi drain. Batas internal bikin lo jadi pusat kendali hidup lo, bukan korban arus. Lo mungkin pernah dengar, kita menarik apa yang kita pancarkan. Itu benar, yang lo pancarkan bukan pikirannya. Yang lo pancarkan adalah vibrasi emosinya. Kalau di dalam lo penuh luka, ketakutan, defensif, lo bakal narik orang dan situasi yang selaras dengan itu. Makanya self-love bukan pilihan. Ini prasyarat. Ini yang bikin banyak orang frustasi. Lo bilang pengen hubungan sehat, tapi jauh dalam diri lo ngerasa gak layak dicintai. Lo bilang pengen rezeki stabil, tapi otak lo percaya bahwa uang itu selalu menghilang. Lo bilang pengen kebahagiaan, tapi blueprint lo bilang gua hanya layak menderita. Konflik internal ini bikin hidup seret. Setelah fondasi self-love mulai kebentuk, kita masuk ke salah satu alat paling underrated, gratitude. Syukur bukan sekedar bilang terima kasih. Syukur adalah cara lo mengatur fokus. Syukur adalah cara lo bilang ke otak, lihat apa yang gue punya. Tanpa syukur, otak lo cuma fokus pada kekurangan. Karena otak dirancang untuk mencari ancaman, bukan keindahan. Karena kita lebih ingat masalah daripada kebaikan. Dan karena banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang fokus pada kurangnya apa, bukan sudah ada apa. Syukur itu butuh latihan, bukan inspirasi. Setiap kali lo sengaja fokus pada hal yang berjalan baik, sekecil apapun, otak membentuk jalur baru. Semakin sering lo lakukan, semakin mudah otak menemukan hal baik dalam hidup. Ini bukan ilusi positif. Ini rewiring yang nyata. Lo mengajari otak berhenti jadi musuh lo. Coba 3 hal ini. Pertama, tulis 3 hal kecil yang berjalan baik hari ini. Kecil aja. Kedua, ucapin makasih ke diri lo setiap kali lo bangkit dari hal berat. Ketiga, syukurin hal yang biasanya lo anggap biasa. Air panas, tubuh sehat, teman yang jawab chat lo, tempat tidur yang nyaman. Latihan kecil menghasilkan rewiring besar. Syukur bukan membuat masalah hilang. Syukur memberi jarak antara lo dan masalah. Saat jaraknya cukup lebar, masalah itu gak lagi nelan seluruh energi lo. Dari syukur, lo mulai ngerasa lega. Dari lega, muncul kebahagiaan kecil. Dan dari kebahagiaan kecil itulah hidup mulai berubah. Lo mungkin sering dengar hukum tarik-menarik. Pikirkan apa yang lo mau, maka akan datang. Tapi itu versi cetek. Versi sebenarnya jauh lebih dalam. Lo bukan menarik apa yang lo pikir. Lo menarik siapa diri lo saat lo berpikirnya. Makanya orang yang trauma, atau rendah diri, atau insecure, sering malah menarik pengalaman yang sama. Ini inti dari LOA yang jarang dibahas. Yang menarik realitas adalah emosi, bukan visualisasi. Kalau lo membayangkan hidup bahagia tapi hati lo masih penuh takut, energi yang dikirim tetap rasa takut. Dan rasa takut menarik pengalaman yang setara. Makanya, self-love dan gratitude adalah pondasi LOA yang sesungguhnya. Orang sering bilang, aku udah visualisasi, tapi kok gak kejadian-kejadian? Karena visualisasi tanpa vibrasi bahagia cuma jadi lamunan. Otak lo ngomong, gue mau ini. Tapi hati lo ngomong, gue gak layak ini. Dan hati selalu menang. Kalau lo mau pakai LOA, gini caranya. Visualisasikan hal yang lo mau sambil merasakan emosi punya hal itu. Bukan sekedar ngebayangin gambarnya, tapi ngerasain vibe-nya. Bahagia itu kayak apa? Aman itu kayak apa? Damai itu kayak apa? Perasaan itu yang jadi magnetnya, bukan gambar dalam kepala.
Sekarang lo mulai paham soal vibrasi dan fokus. Tapi di dunia nyata, kita semua masih punya marah, benci, kecewa. Itu manusiawi. Pertanyaannya, gimana lo menghadapi marah tanpa ngerusak vibrasi diri lo? Disinilah kita masuk ke segmen pengelolaan kemarahan. Marah bukan tanda lo buruk. Marah adalah sinyal. Ada batas yang dilanggar, ada luka yang tersentuh, ada kebutuhan yang gak terpenuhi. Masalahnya bukan marahnya. Masalahnya adalah cara lo membuang marah itu. Di sini banyak orang keok. Ini 3 akar marah yang paling umum. Pertama, rasa takut. Takut kehilangan, takut dikhianati, takut tidak cukup. Kedua, rasa malu saat harga diri tersentuh. Ketiga, rasa tidak berdaya saat lo merasa gak bisa mengontrol situasi. Kalau lo tahu akar marah lo punya peluang buat ngelola, bukan meledak. Ada 3 step sederhana yang bisa lo lakuin saat lo lagi marah. Pertama, pause. Diam 10-30 detik. Tarik nafas pelan, ini reset fisiologis. Kedua, label. Gue lagi marah, menurunkan intensitas emosi. Ketiga, tentukan respon. Mau ditahan dulu? Mau dijelaskan nanti? Mau dituliskan? Dengan 3 step ini, marah lo jadi sinyal, bukan senjata. Marah itu kayak api. Api bisa manasin ruangan, bisa juga bakar rumah. Energi marah itu sama. Kalau diarahkan, jadi batas diri, jadi kejelasan, jadi keberanian. Kalau dibiarkan liar, jadi penyesalan panjang. Kendalikan apinya, jangan jadi korbannya. Sampai sini, lo sekarang punya 4 fondasi. Pertama, self-love, dasar harga diri lo. Kedua, gratitude, arah fokus lo. Ketiga, law of attraction, cara lo menarik hidup yang selaras. Dan terakhir, pengelolaan marah, cara lo menjaga vibrasi diri tetap utuh. Setelah ini kita bakal masuk ke sesuatu yang jauh lebih sensitif dan menentukan. Penyembuhan luka lama. Karena tanpa healing, semua langkah tadi cuma sementara. Kita udah ngomongin self-love, syukur, vibrasi, marah, hubungan, boundaries. Semua itu penting. Tapi ada satu hal yang jadi fondasi di balik semuanya. Hal yang menentukan seberapa kuat lo bangkit, seberapa jauh lo bisa jalan, dan seberapa damai hati lo bisa berfungsi. Ini adalah ranah yang gak banyak orang berani masuk. Luka lama yang belum disembuhkan. Sekarang, pelan-pelan kita buka pintunya. Banyak orang langsung bilang, gue gak punya trauma, karena bayangan mereka soal trauma itu besar. Kecelakaan, kekerasan, kehilangan besar. Padahal, trauma itu lebih halus dari yang lo kira. Trauma adalah apapun yang membuat sistem saraf lo terkejut, bingung, atau terlalu terbebani. Sampai bertahun-tahun kemudian, lo masih bereaksi dari luka itu. Bukan dari diri lo yang sekarang. Ini contoh trauma yang sering diremehkan. Kalimat kecil yang dulu terdengar sederhana tapi menikam dalam. Kamu tuh nyusahin. Jangan nangis. Kamu harus kuat. Jangan egois. Kenapa gak kayak dia? Atau pengalaman seperti ditinggal tanpa penjelasan, cinta sepihak yang dipermainkan, orang tua gak hadir secara emosional, gagal di momen penting, dipermalukan di sekolah. Ini semua membentuk blueprint dalam diri lo. Blueprint ini kemudian bilang, lo gak layak, lo harus berguna supaya diterima. Kalau lo nangis, lo merepotkan. Kalau lo marah, lo jahat. Lo gak boleh salah. Tanpa sadar, blueprint ini jadi filter hidup lo. Lo bereaksi bukan pada situasi sekarang, tapi pada pola lama. Dan disinilah kita mulai membongkar. Healing bukan bikin lo lupa. Healing bukan membenarkan apa yang orang lakukan dulu. Healing adalah mengembalikan kendali hidup lo dari luka lama ke tangan lo sendiri. Lo berhenti jadi anak kecil yang ketakutan. Lo jadi diri lo yang sekarang, yang punya pilihan, suara, dan batas. Setiap kali lo bereaksi berlebihan, ada bagian kecil dalam diri lo yang masih ketakutan. Bagian itu gak butuh lo marahin, dia butuh lo peluk. Inner child healing bukan ritual spiritual aneh. Ini proses lo berhenti menyalahkan diri kecil lo atas hal-hal yang bukan salahnya. Bayangin lo kecil, berdiri di tengah hujan, menggigil. Orang-orang yang seharusnya melindungi lo sibuk dengan dunianya sendiri.
Anak kecil itu nunggu. Lo yang sekarang, lo yang dewasa bisa nyamperin dia. Bisa bilang, gue ada di sini. Lo nggak sendirian lagi. Healing sering dimulai dari momen sederhana itu. Menerima bagian diri lo yang dulu ditinggalkan. Banyak orang bilang, lepasin aja. Tapi kenyataannya, melepaskan itu bukan tindakan. Melepaskan adalah hasil samping dari memahami. Saat lo benar-benar ngerti kenapa seseorang berperilaku begitu, kenapa masa lalu begitu kacau, lo berhenti menggenggamnya dengan kemarahan. Pemahaman mencairkan cengkraman. Coba lo jujur ke diri sendiri. Apa hal yang paling berat lo bawa dalam beberapa tahun terakhir? Nama seseorang? Peristiwa? Kalimat yang menusuk? Kegagalan yang bikin lo malu? Hal itu gak akan hilang kalau lo simpan. Hati bukan gudang. Hati itu taman. Kalau nggak lo rawat, akan membusuk. Ini konsep penting. Pain is information. Rasa sakit adalah data. Rasa sakit bilang bahwa ada kebutuhan lo yang dulu diabaikan. Ada batas yang dulu dilanggar. Ada bagian diri yang dulu disalahkan. Healing bukan menghapus rasa sakit. Healing adalah membaca pesannya, lalu menutup siklusnya. Fase paling berat dari healing adalah menerima bahwa sesuatu memang sudah terjadi. Bukan pasrah, bukan menyerah, tapi berhenti berfantasi bahwa masa lalu bisa diulang. Ketika lo berhenti melawan realita, energi lo yang tadinya terjebak di masa lalu bisa kembali ke tubuh lo hari ini. Dan kalau semua proses di atas udah lo jalani, mungkin lo bakal mulai bertanya, kenapa healing bikin capek? Karena lo akhirnya menghadapi emosi yang selama ini lo tekan. Menangis bukan mundur, gemeteran bukan lemah, capek bukan tanda gagal. Itu tanda sistem saraf lo sedang membuang muatan lama. Kayak tubuh demam saat sembuh, prosesnya gak nyaman, tapi itu tanda pemulihan. Ada teknis praktis yang bisa lo lakuin sekarang. Jurnal pembongkaran luka. Tulis dengan format sederhana. Pertama, tulis kejadian yang masih nyisa. Kedua, tulis apa yang lo rasain dulu. Ketiga, tulis apa yang lo butuhkan saat itu tapi nggak lo dapat. Keempat, tulis apa yang sekarang lo bisa berikan ke diri lo. Jurnal ini memindahkan luka dari tubuh lo ke kertas, dari chaos ke struktur. Setelah lo journaling, sekarang masuk ke teknik respirasi, reset sistem saraf. Ambil 4 detik tarik nafas, tahan 2 detik, buang 6 detik. Ulang 10 kali. Polanya menurunkan detak jantung, menggerakkan sistem saraf dari mode bertahan hidup ke mode pemulihan. Emosi berat gak bisa sembuh di tubuh yang sedang bereaksi panik. Dan lo harus ingat ini, healing bukan loncatan, tapi lapisan. Healing gak instan. Kadang lo merasa, kok gue balik lagi ke pola lama? Itu bukan kegagalan. Itu tanda lo masuk ke lapisan baru. Healing itu spiral naik, bukan garis lurus. Setiap kali kembali jatuh, lo jatuh ke titik yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu progres yang nyata. Lo perlu waktu hening, waktu sendiri, waktu untuk berhenti berfungsi sebagai orang dewasa, dan mulai mendengarkan diri lo yang kecil. Healing gak bisa dilakukan di tengah kebisingan dunia. Butuh ruang, butuh jeda, butuh kesadaran. Bukan lari, tapi rehat. Ada titik di mana lo harus bilang, gue udah lakukan yang gue bisa. Dan setelah itu, lo serahkan sisanya ke Tuhan, hidup, atau takdir, apapun keyakinan lo. Ini bukan lepas tangan. Ini tanda dewasa emosional. Lo berhenti memaksa yang di luar kendali. Kebahagiaan bukan sesuatu yang lo kejar. Kebahagiaan muncul sebagai konsekuensi logis dari self-love yang stabil, batas diri yang jelas, pikiran yang gak kemana-mana, syukur yang konsisten, trauma yang mulai sembuh. Kebahagiaan itu bukan tempat. Kebahagiaan itu kondisi internal yang lo bangun. Ada 2 sumber kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan dari dalam kendali lo. Cara lo berpikir, cara lo merespon, cara lo memaknai sesuatu. Kedua, kebahagiaan di luar kendali lo. Hasil, orang lain, atau situasi dunia. Bagian kedua harus diterima,
Bagian pertama harus dikelola. Ini kuncinya. Jadi, kita udah sampai ke dasar terdalam dari perjalanan ini. Lo sekarang ngerti, kesedihan lo itu valid. Luka lo itu nyata. Tapi jalan keluar dari semua ini bukan dengan memaksa diri jadi kuat, melainkan dengan memahami, merawat, dan menyembuhkan diri lo. Selanjutnya, kita bakal gabungkan semuanya jadi satu blueprint hidup yang bisa lo bawa bertahun-tahun ke depan. Kita udah masuk menit-menit terakhir. Dan bagian ini bukan sekedar closing, ini integrasi. Ini titik dimana lo gak cuma tahu konsepnya, tapi mulai lihat bagaimana semua hal dari menit pertama sampai sekarang saling mengunci jadi satu sistem. Karena kebenarannya sederhana, hidup lo gak berubah karena satu teknik. Hidup lo berubah karena sistem internal lo berubah. Lo mulai perjalanan ini dengan realita, perubahan itu proses. Lo belajar bahwa gak nyaman bukan tanda gagal, tapi tanda otak lagi beradaptasi. Lo belajar mengurangi overthinking dengan mengatur energi dan memberi makan segala yang tepat. Lo belajar mengenali hubungan sosial yang sehat dan yang merusak. Lo juga belajar membangun self-love sebagai fondasi keutuhan diri. Lo belajar syukur sebagai cara mengatur fokus. Lo belajar LOA versi matang, bukan versi khayalan. Lo belajar mengelola marah sebagai energi, bukan senjata. Dan akhirnya, lo menyentuh luka lama dan mulai memahami cara menyembuhkannya. Sekarang, tinggal satu hal terakhir, menyatukan semuanya. Hidup itu sistem, bukan fragmen. Banyak orang gagal berubah karena mereka ngambil satu teknik, lalu berharap hidup berputar 180 derajat. Padahal hidup bukan pasal satu potong. Hidup itu ekosistem. Kalau satu area berubah, area lain ikut goyang. Dan kalau satu area bocor, area lain ikut tergenang. Makanya perjalanan ini disusun sebagai rantai, bukan daftar acak. Kalau dibuat sederhana, rantainya begini. Pertama, lo sembuhkan luka lama. Kedua, self-love muncul secara natural. Ketiga, dari self-love muncul rasa cukup dan rasa aman. Keempat, dari rasa aman muncul syukur. Kelima, dari syukur muncul kebahagiaan yang stabil. Keenam, dari kebahagiaan stabil, vibrasi lo naik. Ketujuh, dari vibrasi itu, hidup lo mulai menarik kesempatan, orang dan momen yang tepat. Ini bukan metafisika, ini ilmu fokus manusia. Hidup akan membalas dengan cara lo memandangnya. Kalimat ini bukan puitis, ini mekanisme mental. Kalau lo memandang dunia sebagai ancaman, lo akan menemukan bukti-buktinya setiap hari. Kalau lo memandang dunia sebagai peluang, lo akan melihat apa yang dulu gak kelihatan. Kalau lo memandang diri lo sebagai gak layak, lo akan menolak cinta dan kesempatan bahkan saat keduanya datang. Tapi, kalau lo memandang diri lo sebagai seseorang yang layak dicintai dan dilihat, lo mulai memperbolehkan dunia memperlakukan lo lebih baik. Sudut pandang membentuk emosi, emosi membentuk tindakan, tindakan membentuk hidup. Mungkin lo merasa progres lo kecil, mungkin lo merasa, kok gue balik lagi jatuh? Mungkin lo ngerasa perubahannya lambat, tapi lo lupa satu hal. Setiap kali lo bangkit di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Lo bukan kembali ke titik awal, lo kembali ke titik baru, titik yang tahu lebih banyak, paham lebih dalam, sadar lebih tajam. Bahkan saat lo ulang kesalahan yang sama, lo nggak lagi orang yang sama. Lo boleh punya mimpi besar, lo boleh punya rencana ambisius, tapi semua itu nggak berarti apa-apa kalau lo nggak punya langkah kecil yang konsisten. Karena hidup berubah bukan karena momen besar. Hidup berubah karena ratusan aksi kecil yang lo ulang setiap hari. Bukan maraton yang bikin lo kuat, tapi langkah pertama. Bukan jam meditasi, tapi satu napas sadar. Bukan kata-kata positif, tapi satu keputusan kecil untuk gak menghukum diri lo hari ini. Hidup ini akan selalu naik turun. Itu bukan kegagalan, itu ritme. Lo akan punya hari di mana lo kuat, lo akan punya hari di mana lo merasa kecil. Lo akan punya hari di mana dunia terasa cerah. Lo akan punya hari di mana dunia terasa berat. Yang naik turun itu bukan pertanda lo gagal. Itu pertanda lo manusia.
Dan keberanian sejati bukan soal selalu berada di puncak. Keberanian sejati adalah kemampuan untuk bilang, gue tetap jalan meskipun lagi gak baik-baik saja. Kebahagiaan hancur karena dua hal. Pertama, hidup di masa lalu karena penyesalan. Kedua, hidup di masa depan karena kecemasan. Kedua hal itu memotong lo dari kehidupan yang real saat ini. Lo gak bisa mengontrol apa yang udah terjadi. Lo juga gak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Satu-satunya tempat lo bisa bergerak adalah hari ini, di menit ini, di nafas yang lo tarik sekarang. Ada kalimat yang mungkin berat, tapi membebaskan. Apa yang di luar kendali lo, bukan tanggung jawab lo. Lo boleh usaha, lo boleh berharap, lo boleh merencanakan, tapi hasil akhirnya itu bukan milik lo. Dan justru ketika lo berhenti memaksa hidup sesuai timeline lo, hidup sering ngasih sesuatu yang jauh lebih baik dari yang lo rancang. Di menit-menit terakhir ini, gue mau lo ingat satu hal. Lo udah terlalu lama perang sama diri lo sendiri. Terlalu lama jadi musuh untuk pikiran lo sendiri. Terlalu lama memikul luka yang bukan milik lo. Terlalu lama nyalahin diri lo atas hal yang gak lo pahami waktu kecil. Sudah saatnya lo berhenti bertarung. Sudah saatnya lo pulang ke diri lo sendiri. Coba jawab dalam hati. Apa hal yang paling sering lo takuti? Apa luka yang masih membentuk pikiran lo sampai sekarang? Apa batas pertama yang harus lo perjelas? Bagian mana dari diri lo yang paling butuh lo peluk? Perubahan apa yang kecil tapi bisa lo mulai hari ini? Jawaban-jawaban ini bukan untuk gue. Ini untuk masa depan lo. Ini bagian yang paling orang hindari. Melepaskan versi lama dirinya. Versi diri yang terbiasa takut. Versi diri yang terbiasa kuat tapi sebenarnya kesepian. Versi diri yang terbiasa menyalahkan diri sendiri. Versi diri yang terbiasa bertahan di hubungan yang menyakitkan. Kalau lo terus mempertahankan versi lama ini, lo gak akan pernah bisa masuk ke hidup baru yang udah lo minta dari lama. Luka lo bukan kelemahan. Overthinking lo bukan kutukan. Rasa insecure lo bukan takdir. Semua itu cuma efek samping dari perjalanan yang berat. Dan lo masih di sini. Itu bukti bahwa diri lo lebih kuat dari yang lo kira. Mulai lihat diri lo sebagai seseorang yang layak diperjuangkan oleh lo sendiri. Lo gak akan bisa punya hidup baru dengan identitas lama. Sama kayak gak bisa install aplikasi baru di sistem yang rusak. Identitas lo harus recalibrated, harus diperbarui. Lo harus mengenali siapa lo sekarang, bukan siapa lo dulu. Identitas baru ini akan menentukan kualitas langkah lo ke depan. Gue rangkum semuanya jadi 5 pilar yang bisa lo bawa setiap hari. Pertama, kesadaran. Lo tahu apa yang lo rasakan dan kenapa. Kedua, fokus. Lo memilih serigala yang lo beri makan. Ketiga, self-love. Lo memperlakukan diri lo dengan hormat. Keempat, syukur. Lo memandang hidup dari sisi cukup. Kelima, penerimaan. Lo melepaskan hal-hal yang di luar kendali lo. Kalau 5 ini stabil, hidup lo akan punya fondasi kokoh. Ini realitanya. Jalan ini gak mudah, tapi worth it. Gue gak akan bohong. Perjalanan ini gak ringan. Lo akan menangis. Lo akan lelah. Lo akan ngerasa sendirian. Lo akan ngerasa, kok gue stuck lagi? Tapi perubahan bukan soal cepat. Perubahan adalah soal konsisten. Dan kalau lo konsisten, hidup akan ngasih hadiah yang gak lo duga. Versi diri lo yang baru, lebih tenang, lebih berdaya, lebih jernih, lebih mampu mencintai, lebih tegas, lebih menerima, lebih damai, lebih terarah. Itu bukan fantasi, itu potensi diri lo yang sebenarnya. Yang selama ini ketumpuk luka, ketumpuk ketakutan, ketumpuk kebiasaan lama. Sebelum lo melangkah keluar dari video ini, gue mau lo tarik nafas panjang. Tarik semua perjalanan ini masuk ke dada lo. Rangkai semuanya dalam hati lo. Karena apa yang lo dengarkan barusan bukan teori. Ini cetak biru. Ini sistem kerja hidup. Ini bahasa yang akan lo pakai untuk bicara ke diri sendiri bertahun-tahun ke depan. Hidup lo gak akan berubah dalam sehari. Tapi diri lo bisa berubah mulai hari ini. Lo udah jalan jauh. Dan perjalanan ini baru aja mulai. Kalau ada satu hal yang gue ingin lo bawa dari video panjang ini adalah lo layak sembuh,
Lo layak bahagia, lo layak tenang, lo layak dicintai, termasuk oleh diri lo sendiri. Kalau lo merasa video ini membuka mata lo, bikin lo tenang, atau ngebantu proses healing lo boleh tinggalin like, komentar, atau share. Bukan karena gue butuh angka, tapi karena setiap interaksi kayak gini bikin konten jenis ini terus bisa ada dan terus nemuin orang yang lagi butuh. Terima kasih sudah nemenin perjalanan panjang ini. Jaga diri baik-baik. The world needs the healed version of you.